Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik sesuai dengan bidangnya masing-masing di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini ada satu hal penting yang perlu saya sharekan kepada seluruh Bapak Ibu honorer setanah air terkait dengan bagaimana harapannya di tahun 2024 tahun depan terkait dengan program pemerintah yang didukung oleh DPR RI untuk menuntaskan honorer di negeri ini. Bapak Ibu, terkait dengan informasi ini, mari kita simak bersama informasinya bahwa surat edaran PPK resmi diterbitkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dalam hal ini Menpan RB Abdullah Azwar Anas, yang mana instansi diminta tetap mengalokasikan anggaran untuk tenaga honorer. Tentu ini adalah satu hal yang menggembirakan seluruh honorer karena memang dari pemerintah pusat sendiri tetap mengalokasikan dan tetap menyampaikan, menyarankan kepada seluruh PPK untuk tetap membuat anggaran untuk tenaga honorer di tahun depan, di tahun 2024. Bapak Ibu, mari kita simak bersama informasi berikut sampai selesai. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja pada informasinya. Lengkongayobandung.com memuat satu informasi penting terkait dengan bagaimana nasib honorer ke depan supaya tetap berlanjut dan jangan kecewa. Disampaikan bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dalam hal ini Abdullah Azwar Anas selaku Menpan RB, resmi telah menerbitkan surat edaran khusus untuk pejabat pembina kepegawaian atau para PPK, instansi pusat dan daerah. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB menerbitkan surat edaran dengan nomor B garing 1527 garing M.SM.01.00 2023 tentang status dan kedudukan ex-THK2 dan tenaga non-ASN. Jadi jelas isinya Bapak Ibu ya. Surat edaran Menpan RB dengan nomor B 1527 2023 yaitu tentang status dan kedudukan ex-THK2 dan tenaga non-ASN. Ini sepertinya mengacu pada bagaimana komitmen pemerintah untuk menuntaskan honorer, yang mana disebut di sini ex-THK2 dan non-ASN. Tentunya ini adalah untuk diprioritaskan pengangkatannya dan tetap dipertahankan untuk bisa bekerja di instansi pemerintah, baik instansi pemerintah pusat demikian dengan instansi pemerintah daerah. Berdasarkan surat edaran tersebut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB meminta agar instansi pusat dan daerah tetap mengalokasikan anggaran untuk tenaga honorer. Dalam arti apa ini Bapak Ibu? Yaitu untuk anggaran gaji tenaga honorer ke depan. Itu pertanda bahwa honorer tidak bakal di-PHK. Diketahui juga sebelumnya bahwa tenaga honorer seharusnya telah berhenti bekerja pada 28 November 2023. Hal tersebut diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018. Walau dengan adanya peraturan baru, maka jelas hal ini semuanya terbantahkan sehingga Menpan RB menerbitkan edaran untuk tetap menganggarkan gaji honorer ini ke depan. Namun, ex-THK2 dan tenaga honorer masih diperlukan dalam mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik.
Sehingga Menteri Pendagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB menerbitkan surat edaran mengenai status dan kedudukan tenaga honorer. Menpan RB menetapkan bahwa instansi harus menghitung dan tetap mengalokasikan anggaran untuk pembiayaan tenaga honorer yang sudah terdaftar di Badan Kepegawaian Negara, yang mana hal ini adalah honorer yang telah terdaftar di database BKN melalui aplikasi pendataan honorer yang telah diverifikasi dan divalidasi pada tahun 2022 yang lalu. Dalam mengalokasikan anggaran tersebut, instansi diminta agar tidak mengurangi pendapatan yang diterima oleh tenaga honorer. Menteri Pendagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi juga meminta agar instansi tidak mengangkat tenaga honorer baru untuk mengisi jabatan aparatur sipil negara. Larangan pengangkatan tenaga honorer baru juga tercantum dalam Undang-Undang ASN 2023. Berdasarkan Undang-Undang ASN 2023, instansi akan mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika melanggar peraturan tersebut. Pemenuhan ASN di lingkungan instansi pemerintah dapat dilakukan melalui usulan kebutuhan formasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut Undang-Undang Aparatur Sipil Negara 2023, dalam hal ini Undang-Undang ASN 2023, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pada tanggal 3 Oktober 2023, beberapa bulan lalu, resmi disampaikan bahwa undang-undang tersebut berlaku di tahun 2024, yang juga setelah diteken oleh Presiden Jokowi pada 31 Oktober 2023, 2 bulan yang lalu, yaitu tentang penataan tenaga honorer ini wajib diselesaikan paling lambat pada Desember 2024. Karena di dalam Undang-Undang ASN tersebut tertuang di dalamnya salah satunya yaitu penataan honorer pada 2024 paling lama Desember. Itulah informasi terbaru terkait dengan instansi yang diminta tetap mengalokasikan anggaran untuk tenaga honorer oleh Menteri Pendagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dalam hal ini Menpan RB Abdullah Azwar Anas. Bapak Ibu honorer, tentunya ini adalah satu yang menggembirakan. Satu hal yang meyakinkan Bapak Ibu honorer bahwa tidak akan di-PHK, tetapi diselamatkan oleh pemerintah dengan payung hukum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, bahwa di tahun 2024 segera akan ditata, diverifikasi dan divalidasi, dan dinilai kinerjanya untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara dengan status P3K 2024. Demikian informasinya. Selamat buat Bapak Ibu honorer yang tetap diprioritaskan untuk diangkat menjadi ASN. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.